Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap apa yang kita berkatakan, itulah yang terjadi dalam setiap hidup kita. Pagi hari ini kita sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan. Ya, rencana Tuhan selalu yang terbaik buat saya dan saudara. Banyak hal yang terjadi. Ya, kita tahu keadaan tidak begitu luar biasa. Tapi kita percaya, mungkin meskipun hari-hari ini kita merasa kita berjalan di dalam lembah kekalaman, tapi Tuhan ada di sana. Saat kita merasa kita kok hidupnya seperti padang gurun, Tuhan pun juga ada di sana, mengadakan banyak mujizat. Kita tahu bangsa Israel berjalan di padang gurun yang luar biasa selama 40 tahun, tapi Tuhan mengerjakan banyak begitu mujizat. Hari-hari ini, minggu-minggu ini Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup saya. Saya Tuhan izinkan untuk melihat banyak hal. Kalau minggu yang lalu, adik saya nomor 2 di UP6 di Jenglok. Hari ini tadi malam adik saya nomor 3 di UP6 di PKU. Itu bukan hal yang biasa. Pekerjaan Tuhan atas hidup saya. Iblis boleh mengganggu. Ketika saya mau pelayanan, banyak saja ada pelayanan saja yang diganggu. Kalau minggu kemarin tidak bisa fokus, adik saya pendarahan di Jenglong. Dan tadi malam adik saya juga, saya ditelepon adik saya di UP6 di PKU. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan izinkan seperti dan seperti ini, saya percaya ada rencana terbaik buat saya dan keluarga besar saya. Hari ini Bapak yang terkasih, kita sama-sama memberi yang terbaik. Apa yang kita sudah siapkan dari rumah untuk kita bertemu dengan yang punya rumah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Begitu baik dan besar Engkau Tuhan buat kami. Pagi hari ini kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa. Perjalanan hidup kami Tuhan, ke depan Tuhan. Kalau dunia mengatakan tidak semakin baik, tapi kami percaya ketika kami ada dalam Engkau. Ketika hati kami mengarahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan kami mau kerjakan, Tuhan akan buat kami berhasil. Dan kami percaya Tuhan, hanya nama Tuhan saja ditinggikan. Pagi hari kami memberi yang terbaik buat Engkau. Ambil alih setiap hati kami Roh Kudus. Ini hidup kami buka untuk Engkau. Bekerjalah setiap hati kami atas setiap pribadi, lepas pribadi. Kami rindu Tuhan beri yang terbaik buat Engkau. Kami ingin mengalami Engkau secara pribadi. Dan lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat. Sungguh Tuhan besar setiamu atas kami. Engkau sungguh dahsyat baik Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan sampai selama-lamanya. Kau luar biasa buat kami Tuhan. Baik Kau Tuhan. Ini hidup kami sepenuhnya buat Engkau Roh Kudus. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terpujilah Tuhan.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Yesus. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Maha besar Engkau Tuhan, Maha besar Engkau Tuhan, Maha mulia, Maha berkuasa, sampai selama-lamanya Tuhan. Bagimu segala puji, bagimu segala hormat, bagimu keagungan, kebesaran, bagimu kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Irabaya, labaya, 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 labaya. Iralabaya, labaya, lababa, baba, 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 baba. Iralabaya, labaya, 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 labaya. Iralabaya, labaya, 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 labaya. Iralabaya, labaya, 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 Iralabaya, labaya, labaya, labaya. Agung dan mulia Engkau Tuhan, agung dan mulia Engkau Tuhan, agung dan berkuasa Engkau Yesus. Labaya, 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 labaya. Labaya, 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 labaya. Labaya, labaya, labaya. Yesus, Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau yang terhebat, Engkau yang terdahsyat Tuhan.
Sembah Dia, sembah Dia sampai engkau merasakan sesuatu ketika di dalam hati. Kami mau merasakan dekapan indahnya kasih-Mu Tuhan, merasakan dekapan indahnya kasih-Mu Yesus pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, sungguh teramat baik, tiada yang seperti Engkau. Sungguh Tuhan, sungguh ajaib, agung dan perkasa Engkau Yesus. Kami hanya mau menyembah-Mu Yesus selama-lamanya Roh Tuhan. Mengalir tempat. Mengalir di tempat ini, kami mau merasakan. Kami mau merasakan dulu. Merasakan dulu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih sungguh lagi katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, diagungkan. Kami hanya memuliakan Engkau Tuhan. Ditinggikan. Yesus Tuhan, oh,
hatimu dan tanganmu di hadapan Tuhan dengan mengatakan dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau. Berkarya lebih lagi Roh Kudus atas kami, atas ibadah ini. Awal, pertengahan sampai akhir, Engkau yang beracara penuh Roh Kudus. Kami siap beri yang terbaik buat Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri? Masih kuat bangkit berdiri? Kita sama-sama menggandul sama Tuhan. Amin. Gandul Gusti. Haleluya. Kita sama-sama berjoget buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gandul Gusti. Gusti, gandol Gusti, saben dina wengi gandol Gusti, amin. Gandol Gusti, haleluya, amin. Dina wengi gandol Gusti, dengan iman katakan, kula amung percaya ora nanging uripku mulya selaminya, hatiku rasa tentram, hatiku saya senang, saben dina kula gandol Gus. Lebih sungguh lagi kata amin. Kita sama-sama joget buat Tuhan kita, yes namanya. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina wengi gandol Gusti, amin. Gandol Gusti, gandol Gusti. Ini Tuhan iman kami, saben dina wengi gandol
Gusti, gandol Gusti, amin amin. Saben dina wengi gandol Gusti. Iman di bawah kita percaya. Lah amuk percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina lagi mandul Gusti. Iman dikatakan, kula amun percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula, sekali lagi katakan, yen atiku kula amun percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Iman di Tuhan. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula gandol Gusti. Imani hatiku saya tenang, hatiku saya tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula gandol. Imani hatiku rasa tenang, hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Amin, amin, haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Sungguh tiada yang seperti. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan dibuat senang, kita akan dibuat tentram. Kata orang di dunia yang bicara pakai tentraman. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada ketentraman. Amin. Karena kita dibawa naik Tuhan, kita dibawa terbang oleh Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Engkau sungguh dahsyat. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan berikan kekuatan baru. Tinggi di awan bersamaku dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa buat kami saat kami benar-benar tinggal dalam Engkau Tuhan. Engkau akan membawa kami terbang naik dan naik dan tidak menjadi turun. Orang dunia boleh mengatakan kehidupan itu berputar seperti roda. Tapi kami percaya Tuhan, kami anak-Mu Tuhan. Kami tidak seperti dunia berputar seperti roda. Tapi Tuhan akan bawa kami naik dan naik. Saat mungkin kami merasa di dalam lembah kekelaman Tuhan, Kau izinkan kami Tuhan proses supaya kami mengerti. Dan kami akan melompati hal-hal yang luar biasa. Pertolongan-Mu Tuhan luar biasa. Engkau yang selalu memberkati kami. Firman pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti lebih lagi apa isi hati atas hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh mengerti dan menangkap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Akan selalu berhenti. Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan Kau yang selalu berkati. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Yesus. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan iman katakan, musim akan berlalu, musim akan selalu berkati. Amin, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah Tuhan. Tak akan berubah selamanya. Tetap percaya, kami bangga punya Allah seperti itu. Yakin Tuhan. Amin. Amin. Yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga aku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menolongku, selalu menjaga. Amin, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya pria saja yang mau katakan akan selalu. Yang wanita berdoa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang keadaan terjadi, percaya Dia ada di sana. Amin. Akan berubah sampai selamanya. Tetap wanita yang memuji Tuhan, pria yang berdoa buat Tuhan. Amin Tuhan. Engkau yakin, kami yakin Engkau yang berkati. Kami yakin Engkau yang melindungi kami Tuhan.
tunduk walaupun Tuhan melihat apalagi kami bermaju. Kau sanggup mengerjakan yang kita lakukan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita mau katakan Tuhanlah penolong hidup kita. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin, amin. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Katakan lebih lagi, Tuhan penolong. Selalu menolong. Sekali lagi saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan. Waktu kami serahkan Bapak Gembala. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Terpujilah nama haleluya. Mayang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi Allah. Yesus, Yesus, Yesus Engkau Raja mulia, layak dipuji disembah sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, layak dipuji disembah. Yesus, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selagi rambutmu akan terjatuh. Mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan kita.
Tuhan, teguhkan hati kami untuk selalu percaya waktu-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah. Buat hati kami selalu percaya Engkau punya cara yang terbaik untuk menolong kami. Mari lebih sungguh lagi katakan, Tuhan selalu. Pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Buat kami selalu percaya, yakin sepenuhnya. Teguhkan hati kami, kuatkan iman kami. Buat kami terus bisa percaya Tuhan. Selalu menolong, selalu menjaga, Dia menanyakan dan pelihara seumur hidup. Dan hari ini kami mau tetapkan hati kami untuk percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menolong kami. Sampai mujizat itu nyata, kami akan tetap percaya Tuhan. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Nya. Dan Engkau Tuhan yang tidak akan pernah melalaikan janji-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan ini kami siap untuk menerima didikan ajaran Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami, buat kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebuah kesempatan yang indah untuk kita boleh bersama-sama. Kita boleh beribadah kepada Tuhan dan saatnya mari kita akan belajar firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Mari kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini sebagai salah satu hal yang akan kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini. Saya akan bicara soal kota Bapak Ibu Saudara. Hanya saja memang nanti ada kaitannya dengan kehidupan kita secara pribadi, gitu ya. Tapi saya akan lebih banyak bicara tentang kota dan bangsa. 2 Tawarik 27 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 yang sudah ketemu katakan haleluya. Ya belum ketemu semuanya ya. Karena belum semua ngomong haleluya soalnya. Kalau susah ketemunya, di depan sudah ada, sudah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Yotam adalah raja yang kesekian, saya tidak sempat menghitung. Tetapi dia adalah raja di Yehuda, di Yerusalem. Itu adalah Yotam. Dan di ayat-ayat yang sebelumnya disebutkan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Gitu ya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya minta untuk bisa baca Alkitab dengan rutin. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab 1, 2 Raja-Raja dan kitab 1, 2 Tawarik, itu kisahnya hampir sama gitu ya. Kisah tentang raja-raja juga begitu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara menemukan atau membacanya, akan Saudara temukan bahwa raja yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, itu membuat kerajaan yang dipimpinnya dihukum oleh Tuhan. Caranya menghukum Tuhan, kalau dalam konteks mereka selalu kalah perang, kemudian ditawan, kemudian dijadikan budak, mengalami kelaparan yang panjang, mengalami kekeringan yang panjang, dan sebagainya. Itu
kalau rajanya tidak hidup benar di mata Tuhan. Tapi kalau rajanya hidup benar di mata Tuhan, maka negara atau kerajaan yang dipimpinnya pasti diberkati oleh Tuhan. Itu kira-kira yang saya simpulkan demikian. Nah, Yotam adalah salah satu raja yang hidupnya benar di mata Tuhan. Namun ada perkara yang unik Bapak Ibu Saudara, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kuatnya Yotam itu bukan karena kepandaiannya di dalam memimpin, kehebatannya di dalam memerintah, atau strategi perang yang dia miliki sehingga mungkin bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi kekuatan Yotam itu hanya karena dia mengarahkan diri, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Yotam itu mengikuti jalan Tuhan. Jadi mengarahkan hidup itu artinya mengikuti jalan Tuhan. Tidak hanya sekedar mengarah dalam pengertian menghadap kiblat begitu ya kira-kira. Tidak. Tetapi mengarahkan diri itu ngikutin jalannya Tuhan. Tuhan ngomong apa, Tuhan suruh apa, Tuhan perintah apa, Tuhan kasih mandat apa, dikerjakan. Itu yang menjadikan Yotam kuat. Terjemahan yang lain lagi dikatakan dia taat dan setia kepada Tuhan. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kepada Tuhan itu artinya taat dan setia. Itu yang membuat Yotam menjadi kuat dalam pemerintahannya. Itu yang menjadikan Yotam hebat di dalam pemerintahannya. Itu yang menjadikan Yotam menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah kerajaan yang dipimpinnya diberkati oleh Tuhan. Nah, secara pribadi kepada masing-masing kita begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mulai belajar mengarahkan hidup kepada Tuhan. Nyanyian terakhir berkata bahwa Tuhan selalu menolongku. Yang percaya katakan amin. Tuhan nggak pernah nggak nolong saudara. Amin. Tuhan nggak pernah nggak nolong. Dia pasti nolong. Cuma persoalannya adalah pertolongan yang seperti apa yang kita harapkan. Terkadang kita ngatur Tuhan. Terkadang kita yang menentukan jenis pertolongan yang harus kita terima. Tuhan aku harus ditolong begini. Tuhan harus aku ditolong dengan cara seperti ini. Tuhan aku harus ditolong dengan cara yang begitu dan seterusnya. Padahal mungkin Tuhan tidak menggunakan cara yang kita pikirkan untuk menolong kita. Tapi pasti bahwa Tuhan selalu menolong kita. Katakan amin. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita mengarahkan hidup sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Terserah caranya Tuhan bagaimana, terserah nanti Tuhan menggunakan waktu kapan yang terbaik untuk menolong kita. Itu biarkan cara Tuhan saja. Itu biarkan Tuhan saja yang mengerjakannya atas kita semua. Tapi yang pasti Tuhan selalu menolong. Nah, dalam konteks kita secara pribadi Bapak Ibu Saudara, mari mengarahkan hati, mengarahkan hidup, taat setia, atau artinya mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kenapa menjadi penting? Ya, karena ke depan, bahwa perjalanan hidup kita menjadi tidak semakin mudah. Perjalanan hidup kita tidak menjadi semakin gampang. Semakin banyak keputusan-keputusan yang sulit untuk kita tentukan sebagai orang percaya. Maafkan saya harus sampaikan. Kita harus belajar banyak. Bisa berkeputusan tidak menggunakan logika kita. Tidak berkeputusan menggunakan cara-cara yang alamiah. Tidak berkeputusan hanya sekedar menggunakan data-data yang ada di sekitar kita. Contoh, ini hanya contoh. Ini saya hanya contohkan saja, tidak bermaksud bagaimana, mohon maaf. Hanya contoh. Kalau saya beli barang harga 10.000, supaya saya dapat untung, saya harus jual berapa Bapak Ibu Saudara? Lebih dari 10.000. Ya, 10.100 itu kan dapat untungnya 100 berarti. 10.500 berarti saya dapat untung 500. 11.000 berarti saya dapat untung 1.000 dan seterusnya. Itu logika enggak? Logika. Ilmu dagang enggak? Ilmu dagang. Tapi besok keputusan seperti ini akan semakin sulit kita tentukan. Tidak semudah sekedar beli 10.000 dijual 12.000 supaya untung 2.000. Tidak. Tidak boleh. Saya tegaskan tidak boleh pakai dengan pemikiran yang semacam itu. Kita harus betul-betul bertanya kepada Tuhan. Karena gini, ini 10.000. Saya jual 12.000 supaya saya dapat untung. Tapi tidak dengan cara begitu. Tuhan, saya harus jual harga berapa? Tuhan ngomong 9.000. Logika kita bilang apa? Rugi Tuhan.
Tapi Tuhan pengen ngelatih iman saudara dan saya. Jual 9.000, karena keuntungan 2.000 nantinya Tuhan akan kirim dari yang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang 2.000 keuntungan yang ingin kita raih akan Tuhan kirim dari yang lain. Berarti kalau kita jual 9.000 supaya untung 2.000, kita harus dapat berapa? 3.000 kan, karena 10 belinya, jualnya 9. Supaya dapat untung 2.000, berarti kita harus terima 3.000. Yang 3.000 Tuhan akan kirim dengan cara yang lain. Harus belajar percaya begitu. Yang mengerti katakan haleluya. Harus belajar mengerti seperti itu. Besok keputusannya tidak semudah yang seperti saya bilang. Kulak 10.000, jual 12.000, untung 2.000, selesai. Tidak semudah itu, Bapak. Besok perjalanan hidup kita ke depan itu tidak akan semudah seperti yang kita pikirkan sekarang. Hari ini kita masih bisa berpikir dengan cara itu. Tapi besok hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, tidak semudah itu. Kenapa saudara? Karena dibalik kita beli 10.000 dan jual 12.000, iblis bisa bermain di dalam. Hati kita jadi terpaut pada keuntungan. Sehingga kemudian kita mengejar yang 2.000 itu. Pada waktu kita kemudian mengejar yang 2.000 ini, iblis sedang membelokkan iman kita dari Tuhan. Alhasil, kita bukan lagi orang yang mengandalkan Tuhan. Cuma logika. 10 harus jual lebih supaya untung. 10 harus jual lebih supaya untung. 10 harus jual lebih supaya untung. Bisa enggak kita belajar? 10 jual 9, Tuhan kirim keuntungannya dari tempat yang lain. Tapi besok Tuhan akan latih begitu. Yang berpikir secara logika akan kehilangan arah imannya. Jadi, ke depan mengapa penting untuk pribadi? Ya, karena itulah situasinya. Tapi itu contoh loh ya Bapak Ibu Saudara. Jangan dianggap, wah besok kalau ada harga 10.000 berarti saya nggak boleh jual 10.000. Nggak gitu, jangan gitu mikirnya. Itu cuma contoh. Dan itu bisa dikembangkan dalam bentuk yang lain. Tidak hanya jual beli maksud saya. Tapi dalam soal korban, dalam soal persembahan, persepuluhan, tatangan, dan lain sebagainya. Yang Tuhan minta dari kita. Tuhan akan nuntut kita iman yang kuat. Iman yang benar. Iman yang tangguh. Iman yang bisa memindahkan gunung. Itu yang Tuhan minta nantinya. Nah, kenapa menjadi penting untuk kita masing-masing pribadi mengarahkan hidup? Ya, karena itu perjalanan. Nah, kemudian kaitannya dengan kota atau bangsa bagaimana? Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa kalau iman masing-masing orang Kristen, orang-orang percaya sudah kuat, sudah tangguh, sudah kokoh, sudah benar, dia sanggup mengarahkan diri kepada Tuhan. Tidak menggunakan logikanya lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Maka akan dengan mudah dia mengubah kota dan bangsanya. Ya, karena semuanya sudah dilalui dengan iman. Perjalanannya iman. Perjalanannya mengandalkan Tuhan. Perjalanannya hidup mengarahkan diri pada Tuhan. Tidak pakai logika lagi. Sebab membangun kota dan bangsa, kalau pakai logika, nggak bakal nyampe. Kenapa? Daya upaya kita itu nggak sebesar yang bisa kita berikan untuk membangun sebuah kota dan bangsa. Itu jelas sekali, jelas sekali. Daya dan upaya kita itu nggak sebesar yang bisa kita berikan. Maksudnya, kalau orang Kristen itu punya kekuatan 10, untuk bangun kota itu butuh kekuatan 100. Mbok sak diplotot-plotote bahasa Jawanya begitu. Mau diperas kayak apa? Kekuatan gereja Tuhan cuma bisa 10. Padahal untuk bangun kota, bangun bangsa butuh 100 kekuatan. Ini hanya dalam istilah ya, jangan dilogikakan sebagai misalnya jumlah tertentu apa itu enggak, jangan. Tapi kalau membangun sebuah kota dan bangsa butuh 100, kekuatan gereja cuma bisa 10. Kenapa memang begitu? Ya, karena Tuhan selalu kepingin kita umatnya mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu menolong.
Tuhan selalu menjaga. Dia tak akan pernah membiarkan sehelai terlepas di luar kehendak Tuhan. Itu ya. Tapi tugas kita tidak hanya sekedar berharap pertolongan, tapi juga mengarahkan hidup pada Tuhan. Saya analogikan begini Bapak Ibu Saudara. Mengarahkan hidup kepada Tuhan. Saya punya rumah di Gaum. Itu kalau mau ke Tawangmangu ada bis yang ke arah Tawangmangu. Tapi tidak pernah lewat depan rumah saya. Saya mau pergi ke Tawangmangu. Maka saya harus naik bisnya. Ya jalan juga bisa sih, tapi ini analoginya naik. Gitu ya, harus naik. Maka mengarahkan hidup kepada Tuhan, itu ada daya upaya yang kita kerjakan. Saya tidak bisa hanya sekedar duduk di rumah dan nunggu bisnya. Ini jangan dibantah atau didalih. Ya pesen Grab toh Pak, saiki usume Grab. Iki contohnya orang nganggo Grab kok jadi hubung-hubungi nganggo Grab barang. Contohnya nganggo bis. Kudu numpak bis, paham? Oh iya. Jadi saya tidak bisa hanya sekedar Tuhan sama sopir bisnya supaya lewat depan rumah saya. Saya yang dikeprui Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW, masyarakat sekitarnya. Kenapa? Jalannya tidak cukup buat bis. Dipaksakan bis lewat, rusak saudara. Saya tidak bisa berdoa dalam nama Yesus. Aku ikat, aku patahkan, tidak bisa. Saya harus keluar dari rumah, pergi ke Beji, kira-kira itu 2 kilometer. Jalan kaki, nunggu bis yang ke Tawangmangu di daerah sekitar Beji. Nah nanti kalau bisnya lewat, saya cegat, saya naik bis, saya sampai ke Tawangmangu. Mengarahkan diri kepada Tuhan tidak hanya sekedar nunggu, tapi harus ada upaya. Kemarin kita sudah banyak belajar perjuangan, peperangan, dan seterusnya. Harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi mengarahkan hidup kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar menunggu mujizat, tapi imannya juga dilatih, keyakinannya dilatih, supaya apa yang diimani jadi demi nama Yesus. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Mengarahkan hidup itu artinya ada perjuangan. Kasih tahu kanan kiri, katakan harus berjuang bro. Amin. Dalam konteks kekristenan gimana sih rohani? Mengarahkan hidup pada Tuhan. Tidak hanya sekedar berdoa, Tuhan kirim mujizat. Datangkan perkara-perkara yang ajaib kepadaku. Atau perkatakan aku ubah kutuk jadi berkat. Bisa, enggak apa-apa. Tapi hati juga harus dibersihin. Buang semua kejengkelan, kekhawatiran, buang kepahitan, ketidaksetiaan, sikap mendua hati. Buang semuanya. Karakter-karakter yang buruk, hal-hal dosa yang masih dilakukan, buang semuanya. Itu dalam rangka mengarahkan hidup kepada Tuhan. Karakter-karakter yang tidak bagus di hadapan Tuhan. Malas, suka telat. Telat itu menjadi hal yang biasa. Dan sebagainya. Yang lainnya merokok, minum, apalagi silakan dijabarkan. Buang demi mengarahkan hidup kepada Tuhan. Buang semua. Jadi tidak bisa hanya sekedar berdoa berharap anugerah, kemurahan, mujizat, pertolongannya datang. Tuhan selalu menolong pasti. Tidak mungkin tidak menolong. Tapi kita juga tidak hanya sekedar berdoa dan berharap pertolongannya datang. Hal-hal yang membuat kita mengarahkan diri pada Tuhan juga harus dilakukan. Taat, setia. Anda mau berharap pertolongan Tuhan. Kita mau berharap pertolongan Tuhan. Kita masih punya karakter yang masih nggak bagus sama Tuhan. Nek nggak ditolong sama Tuhan, jawabannya terus gimana kadang-kadang orang Kristen.
Ah, Tuhan gak jawab doaku. Oh, tunggu dulu, tunggu dulu. Mungkin bukan Tuhan gak jawab. Tuhan pengen itu loh. Dosamu itu loh. Buang sih. Bersihin hatimu itu loh. Kepahitanmu itu loh. Kejengkelanmu itu loh. Kemarahanmu sama orang itu loh. Buang dulu. Sikap mendua hatimu itu loh. Buang dulu. Irimu itu loh. Buang dulu. Baru pertolongannya datang. Dalam konteks raja-raja. Maksudnya kisah raja-raja yang kita baca salah satunya itu. Semua raja yang hidup takut akan Tuhan selalu begini yang dilakukan. Menyingkirkan semua berhala-berhala yang ada pada waktu itu. Itu mereka singkirkan semuanya. Artinya apa? Bersihkan. Beberapa kali saudara akan dapati kalau membaca kitab itu tadi, bahwa rumah Tuhan itu dijadikan gudang. Bahkan beberapa mendirikan tugu berhala, walaupun tidak di dalam gedung bait suci, tapi di sekitaran halaman didirikan berhala, tiang berhala. Beberapa kali juga disebutkan bahwa bait suci nggak lagi dipakai untuk kebaktian, malah ditutup, pintu-pintunya dikasih palang, dipaku, ditutup, nggak ada kegiatan. Pada waktu ada raja yang hidupnya berkenan seperti Yotam salah satunya misalnya begitu, apa yang dilakukan? Semuanya itu dibongkar. Pintu palang-palang penghalang pintu dibongkar sehingga bait suci digunakan lagi ibadah. Tugu-tugu berhalanya dirobohkan, dibakar, dihancurkan, ditumbuk jadi tepung dan kemudian dilempar. Artinya bersihin. Mengarahkan hidup pada Tuhan itu juga dalam arti konteks tidak hanya sekedar menunggu, tetapi bertindak dalam konteks membersihkan apa yang membuat Tuhan tidak berkenan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengarahkan hidup itu juga perlu yang namanya pembersihan. Coba kasih tahu kanan kiri, katakan bersihkan hati kita. Amin. Amin. Bersihin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau masing-masing pribadi orang percaya bisa mengarahkan hidup pada Tuhan, maka untuk membangun kota, membangun bangsa menjadi lebih mudah. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, di kota manapun saudara ditempatkan Tuhan, ingat baik-baik, Anda punya peran untuk membangun kota di mana Anda ditempatkan oleh Tuhan. 4 bulan setelah saya menikah, dalam 4 bulan itu saya tinggal di PMI, Perumahan Mertua Indah. Ya, konteksnya istri saya. Kalau konteks saya, apa itu? POI, Perumahan Orang Tua Indah. 4 bulan. KTP masih Tawangmangu. Begitu 4 bulan, saya pindah ke Karanganyar, saya langsung ngurus pindah KTP. KTP dulu di Jenglong, karena tinggalnya dulu di sana. Saya lupa berapa tahun ada di sana, mungkin sekitar 10-11 tahun di sana. Kemudian Tuhan suruh pindah ke yang sekarang, di Gaum. Walaupun awalnya kami ngontrak. Sudah KTP Jenglong, begitu pindah, saya ngurus KTP Gaum. Bagi saya harus membangun wilayah di mana Tuhan tempatkan saya. Kalau KTP saya masih KTP yang lama, berarti kan data penduduk saya istilahnya begitu. Saya masih sana. Saya bangun yang sekarang ya tidak bisa. Wong KTP saya bukan sini, KTP saya sana. Itu prinsip saya. Saudara tidak perlu ikut-ikutan. Tetapi prinsipnya adalah bahwa di mana saudara ditempatkan Tuhan, harus bangun kota itu. Yang sepakat katakan amin. Harus bangun kota itu. Karena itu kebenaran firman. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Itu ayatnya konteksnya Israel dibuang ke Babel. Saudara perhatikan baik-baik. Ayatnya ngomongnya gitu kan. Usahakan kesejahteraan kota di mana engkau Israel aku buang. Jadi yang dibangun Israel gimana dong? Dengan firman itu. Babel. Karena posisinya mereka ada dalam pembuangan.
Bunyi ayatnya jelas, di mana engkau aku buang. Dalam masa pembuangan pun Tuhan suruh bangun kota. Jadi kalau kemudian mereka dipindahkan lagi Tuhan ke Yerusalem, bangun Yerusalem. Di mana Anda ditempatkan Tuhan? Di mana kita ditempatkan Tuhan? Bangun kota itu. Enggak peduli statusnya kita ngontrak atau tidak. Tapi bangun kota. Tapi secara pribadi harus dulu mengarahkan hidup pada Tuhan. Kalau enggak, iman yang enggak jalan. Bangun kota butuh perkara yang besar. Sementara kita kekuatannya mungkin kecil, tapi enggak apa-apa, pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak perlu jumlah yang banyak. Tuhan cukup atau Tuhan cuma butuh orang yang mau untuk membangun kota itu. Berikutnya saudaraku ini kasih Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau saudara nanti baca selengkapnya itu kisah tentang Raja Uzia. Uzia ini bapaknya Yotam tadi yang sudah kita baca. Nah, coba perhatikan kalimatnya. Saudaraku, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama dia cari Tuhan, usahanya dibuat berhasil. Lalu kalau enggak cari Tuhan, ya enggak berhasil. Karena Bapak Ibu sudah baca kisahnya di akhir dari kisah Uzia ini, dia ngeyel. Jadi gini, bagi saya akhirnya saya berkesimpulan bahwa tindakan Uzia itu dianggap oleh Tuhan sebagai tindakan tidak mencari Tuhan. Jadi tindakan tidak mencari Tuhan itu bukan berarti enggak kebaktian saja. Jadi hati-hati saudara enggak ibadah itu bisa dianggap tidak mencari Tuhan. Tapi itu bukan itu saja. Enggak doa, enggak baca Alkitab sebagai tindakan tidak mencari Tuhan. Emang iya, tapi enggak hanya itu saja. Perhatikan. Uzia itu kan raja yang berhak mempersembahkan korban di bait suci itu imam. Raja enggak boleh, itu bukan haknya. Sekali lagi, itu bukan haknya raja mempersembahkan korban. Yang boleh cuma imam. Tapi entah dengan alasan apa, Uzia datang ke bait suci mempersembahkan korban sendiri. Akhirnya rombongan imam dikepalai Zakaria tadi datang ngomong, Uzia, apa yang kamu lakukan? Kamu melanggar hukum Tuhan. Uzia itu ngeyel. Tapi enggak disebutkan bagaimana ngomongnya. Tapi dia ngeyel sama imam. Singkat cerita, Tuhan menghukum dia pada saat dia ngeyel. Sementara masih ngobrol dengan imam. Dengan pengeyelannya itu, dia kena kusta. Si Uzia itu kena kusta. Alhasil dia disingkirkan, diasingkan sampai dengan matinya. Tidak hanya itu saja, dia dikuburkan tidak di kumpulan makam raja-raja. Kalau saudara membayangkannya gini, makam pahlawan itu yang dimakamkan di situ siapa saudara? Pahlawan. Walaupun putune pahlawan, nek dheweke dudu pahlawan ora dimakamkan di sana. Kalau ada pahlawan tidak dimakamkan di sana, dimakamkan biasa, dianggap pahlawan tidak berarti. Bukan. Uzia itu tidak dimakamkan di kumpulan makam raja. Karena dianggap bukan raja. Padahal dia jelas raja. Kita baca ayatnya ada. Uzia raja. Cuma karena ngeyel terhadap otoritas yang tidak boleh dia lakukan. Dia kena kusta, diasingkan sampai mati. Jadi sampai mati itu dia sakit kusta. Dan alhasil dia dimakamkan tidak sebagai raja. Jadi sikap yang tidak boleh dilakukan, tetapi dilakukan, itu dianggap Tuhan sebagai tindakan tidak mencari Tuhan. Bantah, ngeyel, itu sikap yang tidak mencari Tuhan. Dalam konteks cerita ini loh saudara ya. Saya menyimpulkannya begitu. Kasih tahu kanan kiri, katakan ojo ngeyelan.
Ini serius. Bahwa sebenarnya sikap itu jelas tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Uzia pada akhirnya dianggap tidak mencari. Selama ia mencari Tuhan, usahanya dibuat berhasil. Tapi waktu dia udah mulai nggak cari Tuhan, selesai saat itu juga. Jadi gimana Bapak Ibu Saudara? Ayo belajar. Terus cari Tuhan. Katakan sama-sama, terus cari Tuhan. Amin. Terus cari Tuhan. Jangan pernah kendor. Jangan pernah loyo. Jangan pernah patah semangat dalam mencari Tuhan. Selama kita terus cari Tuhan, Tuhan jadikan semua usaha berhasil. Secara pribadi, apa yang kita kerjakan jadi berhasil. Nah, kenapa ini jadi penting untuk membangun kota? Perhatikan baik-baik. Kota ini tidak bisa lepas dari seluruh aspek elemen hidup manusia. Dalam unsur ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, pendidikan, kesehatan. Itu tidak pernah bisa lepas dari masyarakat. Masyarakat yang ekonominya turun dalam sebuah wilayah membuat ekonomi wilayah juga menjadi menurun. Ekonomi masyarakat sebuah bangsa turun, membuat ekonomi bangsa itu juga turun. Jadi peran masyarakatnya menjadi penting. Bayangkan begini, kalau ada orang Kristen, anak Tuhan, hidupnya cari Tuhan, semua yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Berhasil dalam sosial, pendidikan, budaya, ekonomi. Berhasil dalam seluruh elemen yang dibutuhkan. Hasilnya gimana? Bangun kota enggak itu? Bangun kota. Bangun bangsa enggak itu? Bangun bangsa. Karena apa? Setiap yang dikerjakan oleh orang yang mencari Tuhan berhasil. Jadi ekonomi, misalnya secara ekonomi akan terus berjalan dengan baik. Kenapa? Karena orang yang cari Tuhan, yang dikerjakannya berhasil. Berhasil terus, berhasil terus, berhasil terus. Mempengaruhi sistem ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa kita satu-satunya. Tidak. Kita ambil peran, kita ambil bagian. Kenapa? Karena ada kebenarannya yang berkata. Kalau orang itu cari Tuhan, yang dikerjakannya pasti berhasil. Nah, sekali lagi, 10.000 dijual 9.000, rugi enggak? Hitungan matematikanya rugi. Tapi Tuhan akan ngajar kita nanti. Kalau sekarang mungkin masih belum. Tapi nanti Tuhan akan ajar kita untuk begitu. Nah, bagaimana kemudian cari Tuhan? Ini menjadi penting. Karena kita bisa percaya, Tuhan suruh jualnya 9.000 walaupun kulaannya 10.000. Kenapa? Karena Tuhan akan buat yang 3.000 datang dengan sendirinya. Katakan amin. Dan itu sistem perekonomiannya akan tetap jalan. Kenapa? Karena yang dikerjakan pasti berhasil. Tos kanan kiri katakan, yang engkau kerjakan pasti berhasil. Anak-anak sekolah sama. Orang tua mulai perkatakan firman itu. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. 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 Ini bukan romantisme, perkataan yang menyenangkan saja, bukan. Ini mendeklarasikan firman. Tapi jangan hanya dipotong bagian itu. Yang kau kerjakan berhasil. Yang kau kerjakan berhasil. Yang kau kerjakan berhasil. Tapi sikap cari Tuhannya enggak ditegaskan. Ya salah. Makanya yuk sama-sama. Ayo setia sama Tuhan. Yuk taat sama Tuhan. Yuk cari Tuhan terus menerus. Supaya apa? Yang kau kerjakan berhasil. Yang kau kerjakan berhasil. Yang kau kerjakan berhasil. Jadi maafkan Bapak Ibu Saudara, saya harus tegur mungkin untuk kesekian kalinya.
Jangan ada orang tua yang melarang anaknya untuk datang beribadah. Jangan ada orang tua yang melarang anaknya untuk tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan rohani yang sudah ditetapkan. Karena di dalamnya Tuhan bisa mungkin saja sedang kepingin ngajarin anaknya, anak kita, untuk cari Tuhan. Alasannya apa? Terserah, bikin alasan 1000 alasan bisa. Silahkan. Tapi kalau di titik itu ternyata Tuhan lagi kepingin ngajarin kita orang tua, supaya orang tua ini ngasih tahu anaknya, cari Tuhan nak. Tapi tidak kita lakukan hanya dengan berbagai macam alasan. Kalau ternyata itu adalah titik di mana Tuhan pengen kita ngajarin supaya mereka cari Tuhan, dan kita membatasinya, maka kita yang salah. Karena kan kita nggak pernah tahu, Tuhan nggak akan pernah ngomong kan sama kita. Prapopo, lagi orang kepengen tak ajarin nyari Tuhan, jangan lungo. Nggak mungkin ngomong gitu Tuhan. Yang menentukan kan orang tuanya, betul nggak? Yang menentukan simbahnya biasanya. Rasa melu sik le. Iki sedulurmu lagi arep dadi manten. Kalau di titik itu Tuhan sedang kepingin ngajarin mereka untuk cari Tuhan, kita melarang dengan berbagai macam alasan. Kita yang bersalah di hadapan Tuhan. Setiap raja di Israel maupun di Yehuda, yang tadi sudah saya singgung di depan, hidupnya tidak benar-benar takut akan Tuhan, membawa bangsanya jadi menderita. Jangan sampai justru kita orang tua menciptakan atmosfer kejahatan dalam tanda kutip, hanya karena kita membatasi mereka belajar cari Tuhan. Gak ada hal yang bisa dibenarkan di dalamnya. Serius Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Perjalanan ke depan itu menjadi tidak mudah. Tapi saya percaya, kalau setiap orang Kristen, setiap gereja Tuhan, sudah punya sikap cari Tuhan, dan yang dikerjakannya berhasil, akhirnya, karena dia mau cari Tuhan, maka dia bisa membangun kotanya. Dia bisa membangun bangsanya. Jadi kesimpulannya cuma begini, apa yang kita kerjakan, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, akan mempengaruhi, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, akan jelas sangat mempengaruhi kota di mana dia tinggal, wilayah di mana dia ada, bangsa di mana dia hidup. Pasti sangat jelas mempengaruhi. Yang terjadi pada hidup gereja Tuhan akan mempengaruhi apa yang terjadi di sekitar. Saya itu kemarin share saudara, sesuatu fenomena yang sedang terjadi, gitu ya, di Eropa, di Amerika khususnya. Amerika bukan Eropa ya. Di Amerika itu sedang diteliti, walau sudah ada pembuktian dan itu sudah berjalan, bisa maksudnya begitu, tapi belum dibakukan sebagai ya ini penemuan medis, gitu ya, belum. Bahwa daun bayam itu punya serat yang mirip dengan otot jantung. Akhirnya dengan berbagai macam cara mereka membuat daun bayam itu, entah pokoknya gimana caranya mereka, intinya daun bayam itu bisa dibuat, sedang diteliti sebagai pengganti jantung. Jadi singkat ceritanya, daun bayam prosesnya jika pakai jadi bening, jadi kuat, kenyal, nggak gampang rapuh. Lalu diisi darah manusia, diinfus, mengalir sedarahnya. Itu videonya ada soalnya, tapi saya tidak share, cuma mengalir darah itu ke serat-serat daun bayam. Saudara, di video itu tiba-tiba daun bayam itu bisa hanya dengan dialiri darah manusia. Jadi penemuannya berhasil sebenarnya, cuma itu harus diproses lagi dalam penelitian. Kalau menurut mereka itu menjadi sesuatu yang sudah fix, sudah fix, akan dibakukan. Saya share di grup para gereja-gereja yang ada di grup doa karangannya, sudah saya share. Ternyata beberapa orang, ya sudahlah, serahkan saja sama Tuhan. Bagi saya itu enggak hanya sekedar berserah sama Tuhan. Ingat ya,
Mengarahkan hidup itu tidak hanya sekedar menunggu Tuhan kerja. Gak ada. Alkitab gak pernah nulis, kecuali Tuhan yang suruh. Kamu gak usah berperang, biar aku yang berperang. Tapi itu pun dalam konteks cerita orang Israel. Israel gak pernah duduk diam saja. Ada satu tindakan yang mereka lakukan. Setidaknya mereka mengelilingi suatu tempat. Setidaknya mereka tetap membawa senjata ke tempat peperangan. Setidaknya begitu. Gak pernah benar-benar Tuhan suruh diem itu artinya diem di rumah. Dan Tuhan yang berperang ganti mereka. Ada ayatnya yang ngomong bahwa Tuhan yang berperang ganti mereka. Dan beneran mereka tidak memainkan pedang. Dan Tuhan yang membinasakan musuh-musuh mereka. Tapi tidak pernah ada cerita bahwa kalau Tuhan ngomong Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Kamu diam saja. Itu artinya Tuhan suruh mereka ada di rumah. Gak pernah ada ceritanya. Minimal mereka ada di medan perang dengan senjata yang lengkap. Walaupun yang berperang Tuhan. Tapi tidak pernah diam saja. Jadi kalau kata serahkan sama Tuhan artinya diam saja. Itu bukan mengarahkan hidup pada Tuhan. Nah saya ternyata grup pendoa tidak bisa nangkep apa yang sedang terjadi. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Karena artinya gereja nggak akan pernah berperan apapun. Dia hanya ya sudah berdoa. Berdoa. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tapi bukan itu yang Tuhan pengen. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Ini yang penting. Karena tidak hanya sekedar nampak rohani. Tapi tidak tepat. Tidak hanya sekedar nampak bagus, baik. Tapi tidak tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ini yang berbahaya. Nah gereja nanti ada banyak jebakan-jebakan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya sudahlah, kita berdoa saja. Kita berserah sama Tuhan. Ya, dalam konteks tertentu kalau Tuhan suruhnya cuma berdoa saja. Dan diam di rumah saja. Oke. Tapi kalau Tuhan ternyata butuh dan perintahkan kita untuk action sesuatu. Ngerjain sesuatu, kerjakan sesuatu, ya kita harus kerjakan. Dalam konteks kota, selalu ada hal yang kita kerjakan. Walau mungkin tidak sepenuhnya 100% maksudnya begitu. Tapi ada bagian yang itu menjadi bagian kita untuk kita kerjakan buat kota. Itu selalu begitu, Bapak Saudara. Nah, kenapa penting saya ngomong soal kota hari ini? Karena ini atmosfernya sudah mulai dihembuskan oleh kuasa kegelapan. Untuk menggelapkan bangsa kita, menggelapkan kota kita. Kenapa? Karena ada destiny Tuhan yang sedang ingin dijalankan, diselesaikan di bangsa ini, di kota ini. Tapi itu digelapkan supaya apa? Gereja tidak paham, gereja tidak ngerti. Sehingga destiny itu tidak akan tercapai. Kalau destiny Tuhan atas bangsa kita, kota kita, nggak tercapai. Maka apa yang menjadi skenario besar seluruh bumi ini, seluruh bangsa ini juga tidak akan tercapai. Pahami itu Bapak Ibu Saudara. Apakah kita yang menentukan? Tidak. Apakah bangsa kita penentunya? Bukan. Kita gandengan tangan nih ya saudara ya. Kita gandengan tangan nih. Ada satu orang belum datang. Posisi itu harus diisi orang ini. Jadi gandengannya nyambung belum? Belum nyambung. Karena nunggu yang satu di sini belum datang. Semuanya sudah gandengan. Tinggal satu orang belum datang. Gandeng sana, gandeng sini. Baru gandengannya utuh. Indonesia itu bagaikan seperti itu. Bukan penentunya. Tapi butuh Indonesia untuk melengkapi destiny Tuhan atas bangsa-bangsa. Untuk melengkapi janji Tuhan buat bangsa-bangsa. Setelah itu semuanya selesai. Ibarat kata gandengannya sudah selesai semuanya. Tuhan datang. Jadi kita gereja Tuhan. Yang adalah duta kerajaan Allah bagi bangsa ini, bagi kota ini. Bagi kota di mana saudara ditempatkan Tuhan. Kita mempengaruhi kota. Kita mempengaruhi bangsa. Jadi saudara harus benar-benar hidup. Kita semua orang percaya harus benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, kemarin saya ngomong begini.
Nanti kita berdoa buat khususnya Karanganyar. Mohon maaf yang dari luar kota. Karena memang Tuhan gerakkan itu hari ini. Saya ingin mengajak saudara membuka dalam kitab 2 Raja-Raja dulu. Jadi begini saudara. Nanti kita akan berdoa buat Karanganyar. Tetapi doa kita buat Karanganyar itu dengan tindakan profetik, dengan tindakan iman. 2 Raja-Raja pasal 13. Ayat 15 mulai. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Jadi yang dilakukan raja pada waktu itu ngapain? Cuma memanah. Apakah itu benar-benar sudah memanah musuh? Belum. Tapi itu tindakan iman, tindakan profetik, tindakan iman. Hanya disuruh melepaskan panah ke arah timur. Tapi itu sebagai tindakan iman, itu panah kemenangan. Lanjut. Sesudah itu berkatalah, ia ambil anak-anak panah itu, sisanya tadi ya, setelah yang dibusurkan tadi. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Kalau Bapak Ibu sudah lanjutkan bacanya, kisah mereka, akhirnya Israel kalah. Kenapa? Karena cuma 3 kali dipukulkan. Maunya Elisa, aja 3 kali, 5 atau 6 kali. Kalau engkau mukulnya tadi misalnya 5 atau 6 kali, kamu bisa menghabisi bangsa Aram. Tapi karena engkau cuma mukulnya 3 kali, tindakan imanmu ya cuma 3 kali itu. Ya sudah, kamu gak akan bisa mengalahkan sampai habis. Dan alhasil Bapak Ibu sudah silahkan lanjutkan bacanya, mereka mengalami kekalahan. Itu tindakan iman. Mukul ke panah, ke tanah, masa itu bisa menjadi simbol? Ya, kalau itu sudah dikehendaki Tuhan bisa. Jadi yang kita lakukan nanti tindakan profetik, itu semacam itu. Karanganyar kita akan bagi dalam 17 kecamatan. Nanti saya butuh sukarelawan khususnya dari saudara yang di Karanganyar ini. Silahkan nanti saudara tidak usah nunggu diperintah. Saudara tergerak cuma sekedar bawa peta kecamatan, nanti diangkat sama-sama di hadapan Tuhan, kita doakan. Gitu ya. Itu nanti kita akan lakukan itu. Tapi yang pertama, mari kita akan berdoa dulu untuk masing-masing pribadi kita, supaya Tuhan tolong kita, supaya kita diarahkan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengarahkan hidup kepada Tuhan, diberi kemampuan untuk bisa mencari Tuhan, sehingga pada akhirnya dengan tindakan itu atau dengan sikap itu, kita pun akan bisa dipakai Tuhan untuk membangun kota ataupun membangun bangsa ini. Saudara harus percaya, saudara harus yakin bahwa sikap saudara dalam mencari Tuhan, sikap saudara dalam mengarahkan hidup kepada Tuhan akan sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan kota dan bangsa ini. Terutama pada menjelang pemilu tahun yang akan datang. Saudara harus banyak berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak salah di dalam melangkah, tidak salah di dalam memilih. Tetapi semuanya oleh karena kita sudah mengarahkan hidup kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena kita sudah memiliki sikap mencari Tuhan, maka itu akan mempengaruhi kita di hadapan Tuhan. Mari sama